refresh your mind and soul. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam Refresh Your Mind and Soul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami mau merenungkan firman. Tolong kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius 11 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemarin kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari pasal yang sama, tetapi dari ayat 28. Di ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di ayat 29 dan 30 tadi telah kita baca, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini pun masih berbicara tentang kelegaan yang Tuhan tawarkan. Kalau kemarin Bapak Ibu kita merenungkan bersama-sama, untuk mendapatkan kelegaan harus ada respon yang benar dari kita. Karena Tuhan sudah menyatakan sebuah ajakan, Tuhan sudah menyatakan membuka diri, marilah kepadaku. Dan kembali respon yang baik harus muncul dari dalam diri kita, yaitu datang kepada Tuhan sesuai dengan ajakan Tuhan. Dan hari ini pun kita belajar untuk kelegaan di dalam kehidupan kita semakin lengkap, di mana bukan hanya respon yang kita berikan kepada Tuhan berkaitan dengan apa yang Tuhan tawarkan, tetapi Tuhan juga mengatakan, itulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu, kuk yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini biasa dipakai oleh orang-orang pada zaman Yesus untuk menggarap sebuah ladang. Dan untuk membuat tanah menjadi gembur, mereka akan menaruh kuk di atas leher seekor kerbau. Jadi kerbau itu, Bapak Ibu, bisa dipakai untuk membuat tanah gembur, untuk menggemburkan tanah yang akan ditanam oleh mereka. Dan kerbau-kerbau ini akan bisa dikendalikan oleh para petani-petani pada zaman itu. Jadi kita belajar bahwa kuk yang dimaksud Tuhan merupakan sebuah pengendalian. Agar kelegaan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami beban yang berat, pada saat kita mengalami satu keadaan yang membuat kita menjadi begitu merasakan tekanan atau ketidaknyamanan, dibutuhkan sebuah kerelaan hati untuk hidup di dalam kendali Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita harus merelakan diri untuk dikontrol oleh Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, saat ada di dalam sebuah pergumulan dan kemudian kita mau Tuhan menolong, tetapi kemudian kita mau bertindak suka-suka kita. Itu tidak mungkin. Yang terjadi bukan kita mendapatkan kelegaan, mungkin kita akan semakin terpuruk. Itu sebabnya Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dibutuhkan kerendahan hati untuk tetap menaruh hidup kita di bawah kedaulatan Tuhan. Jangan lakukan apapun menurut pikiran kita, kehendak kita sendiri pada saat kita mengalami satu masalah atau pergumulan hidup. Tetapi datang kepada Tuhan dan menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin kita. Bagaimana caranya? Tuhan pasti memberikan hikmat kepada kita. Entah itu lewat firman Tuhan dan juga lewat sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelegaan bisa terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami masalah. Kalau kita meresponi Tuhan dengan datang kepadanya dan menyerahkan diri untuk hidup
di dalam pengendalian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan keraskan hati jika engkau hari ini mengalami beban dan masalah. Jangan ambil tindakan sendiri. Sertakan Tuhan di dalam hidup kita dan tetaplah di dalam pengendaliannya, di dalam tuntunannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, yang telah menuntun kami lewat firman-Mu. Tolong kami untuk memiliki hati, mau hidup di dalam pengendalian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.